Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu perjuangan dari pejuang recehan official. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berkah dan manfaat. Oke teman-teman, seperti biasa kegiatan di toko dari pagi mulai buka setengah 7, tutup maghrib, istirahat sejenak, habis sholat isya kita buka lagi sampai jam 9 teman-teman. Pokoknya mau dalam keadaan apapun usaha kita, rame ataupun sepi, semangat terus dan syukuri terus. Harusnya seperti kayak gitu teman-teman ya. Tapi kadang-kadang kita ada sifat manusiawinya teman-teman. Ketika kita sepi, ngeluh, rame, ngeluh, capek, ya gitulah sifat manusiawi kita itu. Oke teman-teman, sekarang kegiatan seperti biasa, saya habis sholat isya itu beres-beres ya. Beres-beres sambil mendisplay produk bekas displayannya seperti dus-dus kosong kayak gini. Kita beresin lumayan buat nambah-nambah biaya hidup lah teman-teman. Untuk biaya hidup sehari-hari, apalagi kondisinya yang masih senasib sama saya nih, masih keadaan kontrak. Ini baru pada datang tadi nih teman-teman nih, dari Sayap Mas, ciki-ciki yang harga 8.500-an. Dan itu tuh jangan lupa nih buat teman-teman, sekarang lagi laku tuh, ada yang namanya Oishi Popcorn. Dia punya 3 rasa sekarang. Ada rasa yang baru tuh, rasa apa ya namanya, mana dia, ini rasa yang baru, nih rasa yang baru nih teman-teman nih. Nih rasa yang baru, Oishi Popcorn mentega Belgia dengan keju, jagung berondong katanya. Berarti ini keju nih, yang rasa kejunya. Harganya sama ya. Jangan lupa dijual tuh buat teman-teman. Untuk produk Oishi-nya lagi laku banget karena enak rasanya. Sama ini juga nih sekarang Ekomi ya teman-teman. Ini juga lagi laku nih. Jadi buat teman-teman semua ya. Tapi tergantung di wilayahnya masing-masing sih sebenarnya. Kalau di wilayahnya masing-masing masyarakatnya suka dengan mie, apa banyak pedagang kayak semacam tukang nasi goreng ataupun tukang nasi uduk. Ini satu bag ini cuman 11.000 teman-teman. Ini isinya cuman 6 bag doang, cuman 11.000. Jadi sekarang mie 3 ayam yang diproduksi sama Indofood seperti kayak gini nih, sekarang agak mulai kalah nih kalau daya belinya. Ini kalau di tempat saya ya, tapi tergantung ke perorangannya juga sih, karena ada yang orang yang memang sudah fanatik menggunakan produk ini. Ada yang orang memang tidak seperti itu. Yang penting judulnya mie, ketika dimasak teksturnya bagus dan enak, maka dia akan pindah ke lain hati. Tapi kalau orangnya agak sedikit fanatik ya, istilah kata fanatik itu kekeh, dia tidak mau pindah ke lain hati karena ini sudah enak banget menurut dia.
seperti kayak gitu teman-teman, kayak semacam mie sedap. Ini kalau di kampung juaranya nomor 1, cuman kalau untuk di kota ini nomor 2. Tetap bisa dibilang itu 1/5 lah ya, 1/5 mie sedap itu. Jauh perbedaannya untuk secara pengeluaran barangnya di toko. Nih, untuk produk yang ini nih teman-teman, saya juga masih heran ya. Di distributornya, di TO nya, Beng-beng ini saya pesennya 5 karton, dikirim cuma 1 karton. Dia itu tetap produksi tapi langka barangnya. Pokoknya nggak tahu lah, itu urusan mereka ya, tapi langka barangnya. Padahal kita order langsung dari distributor prinsipalnya, bukan dari distributor di luar dari prinsipal teman-teman. Jadi Beng-beng sekarang agak sedikit langka. Terus Superstar juga kita ordernya harusnya ada Superstar nih yang laku. Jadi kita ordernya Superstar yang snapnya yang 2000-an, kalau dulu 1500 ya. Beng-beng Kalpa ya masih gampang dicari ya, masih banyak. Better ini baru pada datang tadi. Oke teman-teman, kita pajang. Biasa kalau malam tuh kondisinya seperti kayak gini teman-teman, nggak sedikit sepi ya, karena di luaran juga lagi hujan. Jadi si buat pembeli itu agak sedikit mager keluar. Ini kondisi di toko Pejuang Recehan, lagi hujan, sepi banget. Kita kerja lagi. Jadi pesannya ya buat teman-teman semua, untuk keadaan ekonomi yang sekarang ini, yang sedang kita alami ini, kalau menurut saya itu memang sedang tidak baik-baik saja. Karena sekelas pengusaha besar pun yang omsetnya itu bisa dikatakan sekitar miliar ya, M dan T pokoknya, omset per bulannya ataupun per harinya, sekarang itu bisa dikatakan agak sedikit goyah dari semua sektor. Apalagi usaha semacam kayak kita gini, secara manajemen keuangannya juga kadang-kadang ngaco, secara marketingnya juga kita nggak sekolah. Apalagi kalau masalah pendidikan ya, kalau di sini kita nggak usah berbicara masalah pendidikan ya. Kalau saya pribadi ijazah TK aja nggak punya teman-teman. Jadi untuk usaha kayak gini tuh ya, untuk sekarang ini memang kita harus bener-bener apa ya disebutnya, teliti. Harus bener-bener teliti. Kita harus sedikit belajar tentang manajemen keuangan kita usaha. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya usaha kita itu jangan sampai berhenti di tengah jalan, dan kita bisa bertahan
di dalam kondisi apapun. Jadi dalam masalah keuangan ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Apalagi kondisi di kota ya teman-teman, dengan segala banyak aturan, gak seperti di daerah ya. Kalau di kota itu kita ngalamin sendiri sampai saat ini, dimana waktu setahun yang lalu kita itu dilanda pandemi. Bagaimana caranya kita bisa bertahan usaha sampai sekarang? Bagaimana caranya kita biar tetap punya penghasilan? Bener-bener mulai berasanya sekarang teman-teman. Kehilangan modal yang cukup banyak karena gara-gara pandemi. Setelah pandemi, ekonomi pun juga tetap sampai saat ini belum stabil. Jika ekonomi stabil, mungkin teman-teman bakal ngerasain sendiri bagaimana ketika berjualan sehari-hari. Dulu mendapatkan omset sekian juta itu gampang ya. Kalau sekarang mendapatkan omset, ingin mencapai target itu sangat benar-benar susah payah kita itu. Seperti kayak gitu teman-teman ekonomi sekarang itu. Jadi kita harus benar-benar bisa nge-manajemen usaha kita. Sampai belepotan saya ngomong. Kalau kita misalkan salah pengeluaran dalam memanajemen usaha kita, maka dengan tidak sadar, lama-kelamaan kita bakal kesusahan yang namanya belanja. Produk kita semakin sedikit, dan lain-lain. Seperti kayak gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menjaga usaha kita agar tidak berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus benar-benar semangat berpikir, semua tenaga dan pikiran harus kita keluarin untuk zaman sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang memang kurang bagus. Tapi kalau saya pribadi sih nggak tahu ya, di tempat teman-teman yang dimanapun berada, tapi kalau untuk di wilayah kota itu, kita itu banyak ngobrol. Kalau saya sendiri banyak ngobrol sama sales, ya pokoknya sama semua pedagang lah, semua pembisnis. Jadi sales aja, istilah kata itu sekarang dia ingin mengejar target per bulannya itu susah payah. Beda halnya yang di zaman tahun 2015, tahun 2016, tahun 2011 itu paling enak. Ekonomi itu paling, kalau saya sih terjun usaha tuh di tahun 2011 teman-teman. Jadi saya bisa merasakan di mana ekonomi yang bagus itu, keadaan ekonomi di Indonesia yang bagus itu di tahun berapa gitu kondisinya. Kondisi ekonomi yang bagus itu di era kepemimpinan siapa. Dulu masih, saya mulai usaha di tahun 2011. 2011
saya usaha hampir berhenti karena di situ saya masih belajar, teman-teman. Saya masih bingung ya, karena yang saya jual itu cuman beberapa item doang. Karena awal mulanya itu saya tuh jadi agen telur ya. Ya cuman yang disebut agen telur itu kita punya terus sekitar 10 peti, 15 peti. Jadi masih bingung, berjalan 1 tahun kita nggak ada perkembangannya. Menjalankan usaha agen telur itu nggak ada perkembangannya karena sulitnya mendapatkan konsumen dan persaingan harga sangat ketat sekali. 1 tahun penuh kita merintis usaha dan pada akhirnya boleh dikatakan mau berhenti ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak putus asa ya. Saya terus berjuang. Bagaimana caranya harus berkembang? Bagaimana caranya kita mengembangkan usaha? Di situ benar-benar saya pelajari, teman-teman. Dan pada akhirnya dulu ngontrak kita per tahun itu sekitar 5,5 juta. 5,5 juta, tempatnya ya kecil lah, ukuran 3,5 meter ya persegi di pinggir jalan raya. Dan untuk akses mobil memang aktif. Kalau bongkar barang itu sangat susah sekali, teman-teman, karena jalanan umum ya. Akhirnya saya memutuskan daripada saya harus berhenti jualan, saya memutuskan lanjutkan berjualan. Meskipun di waktu itu istilahnya antara yakin dan gak yakin saya bisa mengembangkan usaha. Pada akhirnya saya mendapatkan kontrakan tuh yang ditempati sekarang ini 10 juta per tahun. Itu dulu ya, sekitar tahun 2012. Pada tahun 2012 saya ngontrak di sini 10 juta per tahun. Di sini saya mulai belajar cara mengembangkan usaha itu seperti apa. Suntik modal, terus tambah item, dan semua produk sales itu datang dengan sendirinya, dan kita jual produknya mereka. Produknya perusahaan-perusahaan yang menawarkan kepada saya. Di situ saya mulai berkembang. Berkembangnya itu dalam jangka waktu 3 tahun. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan usaha sampai punya omset itu per hari sekitar 80 juta. Itu tertinggi pada tahun 2014, 2015-an lah ya. Saya karyawan punya 6 orang. Rata-rata omset per hari itu sekitar 60 juta. Di situ saya mengembangkan usaha. Enak ekonominya, teman-teman, nggak seperti zaman sekarang. Kita pengen omset 10 juta itu ngap-ngapan. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, hari Senin itu hari aktif biasanya, dan ini masih dibilang tanggal muda ya. Saya mau cek laporan, dapat omset hari ini berapa kita. Ini teman-teman, hari ini saya mendapatkan omset 14.894. Jadi itu penjualan saya itu sehari. Itu masih dibilang cukup rame segitu tuh. Tapi kalau misalkan jualan nih, kalau udah sepi, paling dapatnya 7 juta, 8 juta. Seperti kayak gitu, teman-teman.
Jadi kita itu pengen mendapatkan omset yang maksimal, jangan istilahnya sampai kita harus buka toko sampai jam 9 malam. Dulu omset 60 juta itu sampai maghrib, tutup udah selesai, gak seperti sekarang. Oke teman-teman, ya itu mah hanya sekedar cerita sedikit ya buat teman-teman. Jadi kita jangan patah semangat untuk menjalankan usaha sembako ini. Pokoknya jangan patah semangat, terus kita jalani sampai kita sukses. Intinya kita harus benar-benar bisa belajar cara mengembangkan usaha, cara nge-manajemen keuangan kita, dan kita harus benar-benar berpikir dalam menjalankan usaha, meskipun kita masih bisa dikatakan usahanya tuh skala kecil teman-teman. Jadi artinya di sini tetap kita mau skala kecil ataupun skala besar, tetap kita harus benar-benar terstruktur dalam menjalankan usaha. Seperti kayak gitu teman-teman. Sekarang udah waktunya tutup, kita sekitar jam 9 ya, udah jam 9 lebih. Waktunya tutup. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini ya, saya hanya ingin memberikan semangat aja, motivasi kepada teman-teman semua yang berjualan sembako. Apa yang sudah saya upload di video-video sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah menonton, itu merupakan dari pengalaman saya pribadi. Jadi kesuksesan itu datangnya, diraihnya itu hasil dari kerja keras kita, bukan dari rebahan teman-teman. Dan menjalankan usaha itu harus penuh dengan rasa cinta, karena cinta itu bisa merubah segalanya. Begitupun juga kita menjalankan usaha. Kalau kita menjalankan usaha tanpa ada rasa suka, maka sulit kita untuk mengembangkan usaha kita. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Salam satu perjuangan dari Pejuang Recehan Official. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dan semoga kalian semua bisa menjalankan usahanya sampai sukses. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah mensupport kita dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman semua yang belum menekan like, tombol dan subscribe-nya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam dari Pejuang Recehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.